Tapi kali ini aku sama adik aku sama-sama bisa melihat pocong itu. Yang aku lihat nih, mukanya hancur. Terus kepalanya itu pakai balutan kain, tapi kainnya kotor kayak bekas tanah gitu, coklat-coklat. Terus dari bangkunya dia duduk, dimajuin, dimundurin, matanya melotot, rusak, ada ulet-uletnya. Aduh ampun deh, aku nggak mau lihat beginian. Lebih serem dari yang lain ini mah, hancur mukanya. Hai teman-teman, ketemu lagi barengan Kak Furi dan Raggedy Ann. Pasti kalian masih ingat kalau minggu kemarin kita membahas arti mimpi dan pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialami oleh followers Instagramnya Kak Furi Harun dan sudah berkomentar. Nah, masih ditemani sama Raggedy Ann karena ceritanya seru. Kali ini kita akan mengupas mimpi ataupun kejadian-kejadian lain. Jangan kemana-mana ya, aktifkan loncengnya selalu, like, subscribe, dan juga komen untuk kamu yang juga memiliki pengalaman horor atau dihantuin ya. Kita akan lanjut ke cerita pertama. Nah, yang selanjutnya cerita horor dari followers IG-nya Mami Furi dari Yusratiari_01. Hai Mami Furi, mau cerita. Semoga cerita saya bisa menjadi salah satu yang terpilih karena jujur sampai detik ini benar-benar merinding akan kejadian diganggu hantu. Saya mau cerita kejadian ini waktu pertama saya duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, singkat cerita, kelas saya lagi masuk jam olahraga. Saat itu semua berjalan aman dan kondusif. Sampai saya ganti baju olahraga pun tiba. Yang laki-laki ganti di kelas, sedangkan kami yang perempuan ganti di kamar mandi. Saya dan ketiga teman saya bergegas masuk ke kamar mandi. Dan karena kamar mandi cuman anak perempuan di kelas kami, saya ketuklah pintu kamar mandi. Saya bilang, teman-teman masih lama nggak? Terus teman saya jawab sambil buka pintu, sebentar ya Yusra, entah kenapa mata saya tertuju pada satu orang, yang orang itu mirip banget sama teman saya yang namanya Hasrina. Tapi saya pikir memang dia sedang ganti baju di dalam. 7 menit berselang, teman saya yang lain datang 3 orang lagi, dan ternyata itu Hasrina dan teman-temannya. Kaget dong saya, sambil nunjuk ke arahnya, saya bilang, loh Hasrina, kamu ada di sini. Terus yang di dalam itu siapa? Hasrina jawab, iya Yus, emangnya kenapa? Aku dari tadi di kantin beli minum, ini baru aja mau ganti baju. Kaget dong saya, karena dalam ingatan saya jumlah teman-teman di dalam kamar mandi ada 6. Saya gedor-gedor dong pintu kamar mandi. Buka-buka, saya teriak histeris. Teman-teman yang di dalam langsung buka. Terus mereka semua nanya ke Yusra, ada apa Yusra? Yusra tanya, kalian tadi ada berapa orang di dalam? Teman-teman jawab, ada 5. Lah, bukannya 6 sama Hasrina. Sambil Yusra hitung mereka satu persatu. Teman-teman bilang, bukan, hanya ini Hasrina di luar sama kamu, dia nggak ada di dalam. Jadi yang Yusra lihat di dalam mirip Hasrina itu siapa? Pas kalian bilang sebentar lagi, dia melihat ke arah Yusra sambil tersenyum. Sontak semua teman pada lari ketakutan sambil menjerit, termasuk Hasrina dan teman-teman lainnya. Saya juga nggak berani dan akhirnya kami semua lari menuju kelas tanpa ganti baju seragam. Masih banyak lagi kejadian mistis saat Yusra berada di sekolah itu. Tapi pengalaman itulah yang tidak bisa dilupakan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah hantu bisa menyerupai manusia? Bisa. Ya, rata-rata jin bisa menyerupai manusia. Kadang mereka bisa ngaku-ngaku bahwa mereka itu adalah anak dari kelas mana yang meninggal tahun berapa karena kecelakaan. Kok bisa sih hantu itu ngaku-ngaku? Bisa, karena jin itu usianya puluhan bahkan ada yang ratusan tahun. Bayangkan saja, kita manusia tidak bisa melihat mereka, tapi mereka tahu ada kejadian kecelakaan, ada kejadian bunuh diri, kadang ada kejadian pembunuhan, yang bisa saja si hantu tersebut atau si jin tersebut mengaku-ngaku sebagai ku adalah hantu si Arini misalnya, yang meninggal karena kecelakaan pada saat pulang sekolah. Padahal mungkin Arininya sendiri sudah tenang di alam sana. Jadi bisa saja ini kerjaan jin. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya adalah untuk menakut-nakuti supaya siswa tidak berani datang ke kamar mandi. Karena mereka itu sangat senang diakui
kekuatannya. Jadi kalau mereka merasa bahwa kamar mandi itu adalah tempatnya mereka, mereka tidak suka kamar mandinya dipakai oleh manusia. Jadi sebisa mungkin mereka ingin menguasainya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Pada saat masuk ke kamar mandi umum, itu harus membaca bacaan dan doa sebelum masuk kamar mandi agar keberadaan mereka langsung terusir dan mereka tidak berani untuk mengganggu kita. Gitu ya jawabannya. Lalu kemudian ada cerita horor dari Yondres Pinifer. Waduh, ini kayaknya pada pakai akun fake deh, nggak pada berani show akun realnya. Ya udah nggak apa-apa ya, yang penting ceritanya seru ya. Mami Furi mau cerita tentang perjalanan penelitian di hutan. Untuk menuju lokasi penelitian itu dari perkampungan ke hutan agak jauh, jalan kaki sekitar 5 jam. Nah, saya masuk hutan cuman berdua saja sama teman saya dan kami menyusuri hutan lewat sungai. Awalnya sungai itu batu-batunya kecil semua dan setelah perjalanan 5 jam pas memasuki wilayah daerah penelitian, batu-batu di sungai sangat besar banget pas masuk di perbatasan dan itu hutan belantara yang sangat gelap. Hawa yang dirasakan sangat beda dan dirasakan bahwa banyak orang yang mengawasi dari dekat tapi hanya kami aja berdua di situ. Ya pokoknya hawanya tuh kayak banyak orang banget gitu. Karena kami merasa aneh, kami tidak melanjutkan ke dalam dan tergesa-gesa untuk balik pulang. Baru sekitar 20 menit jalan, banyak suara aneh terdengar dan membuat kami makin takut. Setelah menemukan air terjun kecil, jujur saya melihat sosok hitam besar di balik pohon dengan mata merah. Ini adalah sosok yang mirip sekali dengan genderuwo karena banyak pohon tinggi dan di situ kayak suasana maghrib padahal di siang hari begitu. Setelah lihat itu saya langsung kasih tahu temanku dan temanku panik dan lari. Setelah lari, dia jatuh dan lututnya keseleo. Kami sudah rasa tidak aman dan kami langsung bergegas pulang. Setelah beberapa hari di rumah penduduk, kami disampaikan bahwa lokasi tersebut ada kampung jin dan di lokasi itu ada danau hijau yang hanya bisa dilihat manusia dengan indera keenam, kata penduduknya. Setelah disampaikan saat itu, malamnya badan saya merah semua dan banyak bentol-bentolnya. Dan itu ternyata saya diikutin. Saya pulang ke rumah nenek saya dengan perjalanan jauh lintas provinsi dan nenek saya bilang ada yang ngikutin saya dari lokasi. Setelah nenek saya obatin saya, tubuh saya merasa gatal banget, seketika hilang dan hanya ruam merah saja yang ada. Dan beberapa hari hilang, pengalaman yang tak pernah aku lupakan dan ternyata dunia yang tidak terlihat itu memang benar-benar ada dan dapat dirasakan. Nah, jadi pengalaman dari Yondres Pinifer ini ya, apakah kampung jin itu ada? Ada. Bahkan kejadian ini juga pernah dialami oleh anaknya Mami Furi yang pertama ya, umurnya udah mau 20 tahun, dia mahasiswa, jadi dia nggak terlalu percaya dengan keberadaan hantu. Sampai akhirnya dia pernah datang ke perkampungan juga dan bentol-bentol sama seperti yang dialami oleh Yondres Pinifer ini gitu. Nah, kalau kalian diikuti oleh sosok genderuwo, memang kalian akan gatal-gatal dan cenderung ada ruam-ruam merah. Itu sangat sulit untuk disembuhkan apabila kalian ke dokter. Jadi kalian harus mengunjungi orang yang memang bisa mengobati pengobatan non-medis, atau kalau misalnya kalian masih lama nih, masih jauh lokasinya dan belum ada orang pinter yang kalian kenal, yang pertama kalian lakukan adalah kalian merebus air panas untuk mandi, lalu kalian masukkan 1 genggam tangan garam kerosokan ya. Nah, di air mendidih itu, lalu setelah mendidih matikan, ya masukkan ke ember, campur dengan air dingin dan kalian usapkan kalian guyur dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki sambil berdoa dan mengucapkan salawat atau doa sesuai dengan kepercayaan kalian. Nah, air rendaman garam kerosokan ini bisa membuat yang ngikutin itu pergi. Tetapi tetap pada saat kalian sudah merasa enakan, harus diperiksa oleh orang-orang yang paham dan mengerti agar namanya kalian sudah pernah didatangi dan diikutin, kalian juga harus dipagari supaya makhluk itu tidak kembali datang mengganggu kalian. Jadi kalau garam itu sifatnya hanya mengobati sementara ya, hanya pengobatan sementara aja. Lalu kemudian ada _its.empih. Hai Mami Furi, izin berbagi cerita ya. Maaf kalau panjang kali lebar. Ini judulnya hantu kosan.
Waduh, ini paling seru nih kalau kalian ngekos terus di kosannya ada hantu ya. Yang punya pengalaman yang sama bisa share juga di DM Furi Harun atau langsung komen di YouTube ini ya. Saya mau cerita nih ya, kejadian waktu zaman aku masih kerja di Mangga 2 Jakarta. Aku sempat ngekos di daerah Kemayoran dan banyak yang bilang kalau tempat kosan yang aku tempati itu selalu ada kejadian aneh. Tapi aku sih nggak percaya, dan di kosan ini pun aku sudah 2 minggu tapi aku merasa tidak ada yang aneh. Aku enjoy aja tuh dengan kosan ini. Setelah beberapa minggu, yang aku herankan setiap aku mandi, aku selalu diawasi oleh 2 pasang mata yang ngintip di balik jendela WC. Aku pikir itu cuma lelaki mesum di sebelah kamarku. Dan suatu ketika, aku penasaran. Aku memasang kamera dan dipasang di kamar mandi. Dan saat aku mulai mandi, betapa terkejutnya aku, ternyata yang mengintip aku selama ini bukan manusia, melainkan makhluk halus yang tanpa tubuh. Waduh, ternyata makhluk halusnya lebih mesum daripada manusia nih. Ia hanya kepala dan organ tubuh yang berjalan. Dan di situ aku mulai gemeter dan HP yang aku pegang itu pun terjatuh. Lalu aku mencoba untuk mengambil HP-nya. Setelah aku menunduk dan ingin menegakkan badan kembali, ternyata makhluk itu tiba-tiba ada di depan mataku. Saking syoknya aku pingsan nih. Setelah bangun dari pingsan, aku langsung buru-buru telepon abang untuk menjemput saya di kosan. Setelah dijemput dan beberapa hari di rumah, aku langsung sakit 7 hari dan rasa trauma pun masih membekas sampai saat ini. Sekian dan terima kasih Mi, gitu. Waduh, jadi kira-kira nih berdasarkan pengalamannya Mami, kalau ada makhluk yang kepala doang dan organ tubuh ini mirip-mirip kuyang ya, tapi untuk informasi aja, kuyang gak seneng ngintip. Jadi kalau kuyang itu lebih senang mendekati dan berputar-putar di area orang yang sedang hamil. Karena yang mereka tuju itu adalah janin. Janin yang usia 4 bulan dan janin yang usia 7 bulan. Nah, kalau ini hantu-hantu agak-agak mesum ini sebenarnya bisa aja kita nyebutnya sih hantu kalong ya. Jadi si hantu ini memang seringkali berdiam di kamar mandi dan mereka cenderung mengintip. Apabila mereka ketahuan ya atau orang tersebut kaget, maka mereka cenderung akan menampakkan diri. Jadi amit-amit ini Maya, pada saat kamu pingsan, kamu yakin gak diapa-apain sama hantunya? Nah, karena mereka tuh sangat seneng banget mengganggu perempuan-perempuan yang sedang mandi. Apa cara yang harus dilakukan untuk mengusir hantu kalong? Yang cara yang dilakukan dia cuma berdoa, nggak ada lagi. Karena pada saat kamu masuk ke kamar mandi, kamu berdoa, kekuatan dari doa itu, asalkan kamu berdoanya ikhlas dan yakin terhadap Tuhan. Jangan kamu ngedoanya sambil deg-degan, sambil ketakutan, ya sama aja bohong gitu. Merekanya malah makin berani. Akhirnya si hantu ini tidak akan berani untuk menampakkan diri. Dan hantu-hantu kalong ini juga seringkali terjadi di tempat-tempat yang memang lokasinya tidak jauh dari sungai. Mereka sangat menyukai sesuatu yang ada unsur airnya seperti sungai atau laut. Nah, jadi hati-hati, kalian periksa dengan seksama apakah kira-kira kosan kalian dekat dengan sumber mata air atau sungai. Kalau kalian menemukan sosok-sosok mata yang suka mengintip dan kalian merasa bahwa itu bukan mata manusia, kalian tidak perlu mencari tahu daripada nanti mereka yang ngagetin, tapi kamu tetap langsung berdoa. Kalau pas lagi lupa kan kadang kita buru-buru mandi lupa berdoa, langsung doa, langsung baca ayat kursi, insya Allah hantunya bakalan pergi. Tapi memang hantu kalong ini mereka nggak spesifik seneng ngintip perempuan aja. Laki-laki juga tetap harus hati-hati karena memang kerjaannya mereka ada di kamar mandi. Siapapun yang di kamar mandi, mau laki-laki mau perempuan, biasanya mereka ganggu gitu. Nah, hati-hati tuh Bang Wahyu. Lalu ada Abdul Hanan KBPC. Pas waktu itu saat malam saya ngojek dan bawa penumpang. Tiba-tiba penumpangnya hilang di area kuburan. Saya sangat ketakutan dan kabur. Motornya saya tinggal juga di area kuburan. Saya lari ke rumah orang yang lokasinya nggak jauh dari kuburan dan orang tersebut nganter saya ke rumah Pak RT dan saya langsung kembali ke area kuburan tersebut untuk ngambil motor saya dan diantar oleh RT RW tersebut. Dan ternyata orang yang saya bawa ternyata dia baru meninggal seminggu yang lalu. Nah, ini juga
cerita-cerita horor abang-abang Gojek yang sering kali kita dengar. Bukan hanya Gojek, tapi ada Gokar juga gitu ya. Apakah hantu bisa masuk ke dalam frekuensi? Bisa. Hantu-hantu seperti apa yang bisa masuk ke dalam frekuensi seseorang? Yang pertama adalah hantu yang mati penasaran. Jadi mereka cenderung ingin memberitahukan kepada orang atau memberikan pesan. Misalnya dia meninggalnya diperkosa pada saat dia habis pulang naik Gojek di lokasi tersebut, atau dia ingin didoakan oleh keluarganya. Jadi apabila abang-abang driver online mendapatkan orderan ya, lebih baik baca bismillah dulu ya bang. Siapa tahu hantunya nggak jadi naik kalau baca bismillah. Tapi ya itu juga nggak ngejamin sih. Kalau dia diem kaku gitu, biasanya memang mereka bukan ingin mengganggu, tapi mereka ingin didoakan dan ingin bercerita kayak gitu. Jadi itu namanya salah frekuensi aja dan bisa terjadi kepada siapapun. Bukan hanya driver online, mungkin kalau kalian lagi nyetir sendiri, tiba-tiba ngelihat cewek di tengah jalan terus, "Mas, bisa minta tolong anterin saya nggak pulang? Alamat saya di sini." Nah, itu juga kalian jangan GR dulu nih ya. Siapa tahu dia juga adalah sesosok makhluk yang ingin menyampaikan pesan. Gitu aja deh bilangnya ya. Kalau hantu penasaran kayaknya terlalu kejam gitu kalau buat Mami Furi, karena terkadang mereka juga ingin menyampaikan pesan, ingin mengeluh, ingin didoakan, tapi mungkin karena manusianya terlalu kaget akhirnya ya pergi gitu, lari gitu ya. Oke, jangan lupa berdoa ya bang ya. Lalu ini ada Jovi_Ardia. Jadi ini cerita udah lama. Pas dulu aku kan rumah ada pohon belimbingnya, terus saya ada pelihara kelinci, tapi kelincinya udah meninggal. Nah terus saya nangis kejer beberapa hari gitu ya. Pas sekitar hari ketiga atau keempat saya keluar buat ke pohon belimbing, tapi pas saya lihat ke atas ada kakek-kakek pakai jubah putih, kumisnya panjang, matanya merah. Terus kakek-kakeknya bilang ke saya, "Makanya jangan nakal lagi." Terus saya nangis bilang ke mama, tapi kata mama saya nggak ada apa-apa ah. Terus saya juga pernah mimpi ke lantai 3 rumah, terus ada nenek-nenek ngajak saya bunuh diri gitu. Rumah dulu saya suka digangguin, untung sekarang udah pindah dan ada anak Mami Furi 2 yang jagain saya. Oh, berarti Jovi ini ya, selain salah satu adopter di boneka Furi Harun, dia juga memiliki sensitif, bisa dibilang sebagai anak indigo. Karena kalau bukan anak indigo biasanya jarang bisa melihat kakek-kakek jubah putih, apalagi dibilang jangan nakal gitu ya. Nah itu kakek-kakek jubah putih itu bilang jangan nakal, itu sebagai bentuk kasih sayang. Sebenarnya si kakek ini merupakan penjaga rumah, ngasih tahu udah kamu jangan nakal-nakal, jadinya kelinci kamu mati gitu. Maksudnya kamu tuh berdoa, jangan nangis terus gitu. Nah, tapi kalau nenek-nenek yang ngajak bunuh diri, ini bisa saja memang dulunya beliau pernah melakukan bunuh diri, lalu karena tahu kamu sensitif, akhirnya kamu didatengin dan diajak bunuh diri bareng. Biasanya makhluk-makhluk seperti ini datang di saat kadar keimanan kita sedang rendah atau di saat kita benar-benar sedang bersedih. Jadi kalau kalian lagi sedih, jangan kelewat sedih, jangan kelewat bengong, jangan kelewat stres ya. Jadi berusaha untuk bisa memanage emosi dan pikiran supaya sesedih, sestres apapun ya, kalian masih eling. Karena eling itu penting supaya kita tidak diganggu sama makhluk-makhluk yang mungkin aja ada di rumah kita gitu. Nah, selanjutnya ada cerita dari Putri Permadi. Kejadian ini tahun 2022, baru berarti ya, baru setahun yang lalu. Jadi aku pulang kerja jam 6 malam. Sampai di rumah gak lama aku ngajakin ade sama keponakan aku buat cari cemilan dan minum di luar. Pas keluar gang, aku lihat ada mobil Jazz yang parkir di depan sekolahan. Dan emang sekolahan itu terbilang angker, bangunan zaman penjajahan Belanda. Malam itu jalan terpantau rame dan macet sampai aku mau cari jalan agak susah. Waktu aku lihat kanan kiri, aku lihat di dalam mobil Jazz itu nggak ada siapa-siapa. Pas aku mau majuin motor, tiba-tiba dari dalam mobil nyalain rating padahal di dalam mobil nggak ada orang. Lah, pas fokus di bagian setir nggak lama, aku kok lihat di sebelah bangku setir ada pocica alias pocong. Biasanya kan kalau diliatin kayak gitu cuman satu orang ya. Tapi kali ini aku sama adik aku sama-sama bisa melihat pocong itu. Yang aku lihat nih,
mukanya hancur. Terus kepalanya itu pakai balutan kain, tapi kainnya kotor kayak bekas tanah gitu, coklat-coklat. Terus dari bangkunya dia duduk, dimajuin, dimundurin, matanya melotot, rusak, ada ulet-uletnya. Aduh ampun deh, aku nggak mau lihat beginian. Pas sadar, aku langsung tancap gas, majuin motor. Yang tadinya mau beli cemilan buat makan, ini malah berhentinya di warung ayam bakar. Lebih serem dari yang lain, ini mah hancur mukanya. Nah, itulah kira-kira ya Putri Permadi yang seringkali Mami Furi juga nggak mau berkomunikasi dengan Po Cica atau Pocong. Karena memang Pocong itu suka datang dengan muka yang banyak ulet-uletnya, banyak belatungnya, mukanya hancur. Dan memang pada saat mereka menampakkan diri nih sadisnya, bukan cuma anak indigo aja yang lihat. Biasanya yang lain pun ikut melihat. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari sosok hantu-hantu pocong seperti ini? Yang pertama adalah mereka ingin menunjukkan eksistensinya dan ingin ditakuti oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang takut dengan eksistensi dan keberadaan mereka, mereka semakin senang. Dan mereka juga suka nyari orang yang nantangin, misalnya, gue mah nggak percaya sama yang begituan. Dia bakalan menampakkan diri. Jadi kalian juga jangan sembarangan ya. Sebenarnya pocong ini juga sama ya dengan kuntilanak, dia tidak suka aroma bawang putih ya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita kemana-mana harus bawa bawang putih ya. Atau kalau perempuan lagi hamil kemana-mana harus bawa gunting di perutnya. Iya kalau misalnya lagi ingat, kalau lagi lupa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa, itu tadi aja. Jadi mungkin ya Putri Permadi ini dalam kondisi lagi capek, pengen buru-buru cari makanan, keluar rumahnya cepet-cepet, dan memang sedang berada di situasi yang kadang di luar ekspektasi aja. Terkadang orang yang sudah berdoa pun dari rumah secara tidak sengaja bisa saja menemukan hal-hal seperti ini karena mereka bisa mengganggu siapapun gitu. Jadi kalau pocong mah Mami Furi juga ampun deh, paling nggak mau ngelihatnya ya. Lalu dari Satria Nata W. Ceritaku digangguin hantu, aku dan suamiku tinggal di Tegal bersama mertua. Di rumah mertuaku itu di belakang dan sekeliling rumah itu kuburan. Dari jalan raya masuk gang. Nama gangnya itu Makam Sawo, tapi hanya ada 2 rumah saja. Rumah mertuaku dan rumah kakak mertuaku. Selebihnya dikelilingi kuburan dan kali. Awal aku pindah ke sana setelah nikah, memang takut sih. Setiap ada yang meninggal, pasti tahu. Belum lagi kalau meninggal malam hari jam 12, jam 2. Tapi seiring berjalannya waktu, udah biasa aja. Tapi kejanggalan pun muncul semenjak aku hamil anak pertama. Setiap aku keluar rumah itu seperti ada sosok anak kecil yang ngikutin aku dari belakang. Dan pernah sekali-sekali aku lihat dia seliweran di depan rumah. Setelah aku melahirkan, banyak juga hal aneh terjadi. Apalagi anakku laki-laki. Kata orang, bayi laki-laki itu disenengin kuntilanak. Pantas saja di belakang rumah setiap malam selalu ada suara kuntilanak. Ini beneran loh. Belum lagi tiap malam aku diganggu. Rasanya di atas perutku ini ada orang dewasa yang kayaknya habis kecelakaan, darah semua. Aku takut, aku teriak sekencengnya tapi nggak ada suaranya. Aku nangis bangunin suami yang di sebelah, pas suami bangun baru aku bisa ngomong. Itu berulang kurang lebih 3 kali. Pernah lagi suami aku tidur digangguin katanya, kayak ada jari yang dimasukin ke hidungnya. Sampai pernah dia tiba-tiba tidur di luar rumah, padahal dia nggak ngelakuin itu. Setelah umur anakku seminggu, alhamdulillah kejadian aneh-aneh ini udah nggak ada lagi. Nah, jadi Satria Nata, apakah bagus rumah ada di samping apalagi di tengah-tengah kuburan? Sebenarnya kurang bagus ya. Tapi memang karena keadaan dan lain sebagainya kan kadang kita juga belum bisa untuk memiliki rumah di tempat yang baru gitu ya, terkendala biaya atau memang ingin merawat dan juga menemani orang tua, kan masing-masing orang punya alasan sendiri. Tetapi buat kalian alangkah baiknya untuk tidak memiliki rumah, 1 dekat kuburan, yang kedua dekat dengan rumah sakit, yang ketiga dekat dengan sekolah, yang keempat dekat dengan pom bensin. Itu nggak bagus ya. Kalau pom bensin mungkin lebih ke rasional, takut meledak dan lain sebagainya. Tapi tempat-tempat seperti rumah sakit, kuburan ya, ataupun sekolah itu biasanya banyak sekali energi negatif.
Karena mereka itu kan ramenya kalau sekolah cuman siang aja, malam kosong. Sementara kuburan itu adalah tempat dikuburkannya orang-orang. Bukan berarti orang-orang tersebut akan jadi hantu semuanya, tidak. Tetapi ada juga beberapa spirit yang memang masih penasaran. Mereka cenderung ingin mengganggu, ingin mencari tempat, seperti misalnya pelaku bunuh diri, ya. Jadi sangat disayangkan sekali apabila masih ada tempat tinggal di dekat kuburan, apalagi kalau kalian memiliki anak ataupun bayi. Jadi kalau ini mungkin bukan hanya kamu saja yang mengalami, tapi juga untuk orang-orang lain yang memang memiliki tempat tinggal di area dekat kuburan. Tetapi ada juga kok orang yang tinggal di kuburan baik-baik aja. Biasanya mereka memang orang-orang yang dewasa dan tidak penakut alias tidak takut hantu dan tidak sensitif juga. Karena biasanya ada orang yang tidak takut karena tidak pernah melihat atau tidak pernah diganggu. Nah, cuman memang ada orang-orang tertentu juga yang sangat rajin ibadah sehingga tidak pernah diganggu sama sekali. Jadi kalau bisa pilihlah tempat tinggal jauh dari area kuburan, rumah sakit, ataupun sekolahan. Lalu ada dari Syariria. Nah, mau cerita pengalaman mimpi aku, tapi berasa banget kayak nyata nih. Pertama kali aku pindahan dari rumah orang tua ke rumah kami yang sudah jadi dan siap untuk diisi. Dan di malam pertama kali tidur di rumah, pas waktu itu anakku baru berumur kurang lebih 1,5 bulan. Masih bayi banget. Nah, pas malamnya aku tidur pertama kali di kamar ini, mungkin sekitar jam 1 malam berasa ada anak kecil yang tali ari-arinya masih nempel di pusarnya. Dia mendekati kami, aku dan bayiku, lalu aku kaget banget dan aku tanya, "Kamu siapa?" Lalu dia jawab, "Jangan takut, aku nggak ganggu kok, aku juga orang sini, jadi nggak usah takut ya." Aku langsung terbangun, tapi ini mimpinya terasa sangat nyata. Nah, jadi pada saat kita membeli rumah, ada baiknya kita melakukan doa, syukuran, ya. Lalu juga mungkin apabila kalian mengenal orang-orang tertentu yang bisa melihat apakah energi dari rumah tersebut baik atau tidak, kalian bisa panggil. Karena rumah itu kan akan kita tinggali terus, ya. Kita tidak pernah tahu apakah dulunya di tanah yang dibangun rumah ini pernah terjadi pembunuhan, atau misal kecelakaan, atau mungkin ada mayat yang terkubur di sana, atau ada pelaku bunuh diri, dan lain sebagainya, yang bisa saja akhirnya mendatangkan energi-energi yang negatif. Jadi ada baiknya sebelum pindahan, selain syukuran juga ada doa-doa khusus, ya, agar energi tempat kalian senantiasa dilindungi dari hal-hal yang negatif. Nah, lalu ini yang terakhir, ya. Yang terakhir dari Putri Anggita 03_. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saat saya berumur 10 tahun, dan kalau nggak salah itu saat saya sedang SD. Tante saya sendiri sedang mau melahirkan di klinik dan saya bersama keluarga semuanya ikut. Dan saat sedang menunggu tante saya lahiran, di depan klinik tersebut ada hewan monyet dan aku lihat monyet tersebut di depan. Saat aku mau mendekati, dalam pandangan saya itu monyet tersebut tiba-tiba mengejar saya dan saya langsung lari terbirit-birit dan nangis sampai-sampai orang di situ bingung. Aku lari kenapa? Dan aku langsung cerita ke keluarga aku. Tapi orang-orang semua gak ada yang lihat kalau monyet tersebut ngejar aku. Dilihatlah di kandang monyet tersebut. Hasilnya monyet itu masih di kandang dan juga kandangnya itu dikunci. Kalaupun ngejar, aku itu nggak mustahil, tapi itulah kenyataannya yang aku rasakan. Benar-benar seperti kenyataan dan aku pun nggak lagi berhalusinasi. Itulah pengalaman yang jangan sampai itu terjadi lagi di dalam kehidupan aku. Jadi dia merasa dia dikejar oleh sosok monyet, tapi orang lain melihat bahwa nggak ada monyet yang ngejar kamu gitu. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Jadi di saat kalian diganggu oleh makhluk halus, memang
cenderung yang merasakan dan melihat hanyalah orang yang diganggu. Jadi orang-orang di sekeliling itu sama sekali tidak aware, tidak waspada, tidak merasakan atau melihat apapun. Karena memang sosok tersebut ingin mengganggu kamu. Jadi ya alhamdulillah kamu sehat-sehat, baik-baik ya. Makanya orang tua kalau lagi ngajakin anaknya ke rumah sakit, ke klinik atau ke tempat manapun senantiasa berdoa, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri tapi untuk anak kita juga, supaya pada saat kita sedang sibuk misalnya ngurusin yang sakit, anak kita pun tetap dijaga oleh Allah. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman cerita-cerita yang seru banget dari kalian semuanya, followersnya Furi Harun. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga ini bisa menjadi masukan ya, pengalaman-pengalaman kita ataupun pengalaman teman-teman kita yang tadi Kak Furi ceritakan. Semoga tidak terjadi kepada diri kalian, tapi kalaupun terjadi, jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah dan berdoa dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor dan belum diceritain, kalian bisa share di kolom komentar. Untuk pengalaman yang menarik, ya harus pengalaman asli loh ya, bukan pengalaman karangan. Bagi pengalaman yang menarik akan kita share juga di YouTube channel Furi Harun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.